pencurian sepeda motor. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Nama saya Nadia Moralisa sebagai panitera. Saya Zahra Fadil Haji sebagai penuntut umum. Saya Amalia Putri Syarifina sebagai hakim anggota 2. Saya Rahmayana Putri sebagai penasihat hukum. Saya Andri Jonathan Melanda sebagai saksi atau korban. Saya Dimas Febri Saputra sebagai terdakwa. Saya Rifki Arifin sebagai hakim lanjutan hukum. Saya Duta Joana sebagai hakim ketua. Saya Rafael Bayangki Sandrio sebagai rohaniawan. Saya Jordi Stefan Octavian sebagai polisi. Selamat merdeka. Salam. Pada hari ini, Rabu 6 November 2024 akan dilaksanakan sidang pengadilan negeri Pekanbaru yang akan memeriksa dan mengadili perkara pidana kasus pencurian sepeda motor dengan memeriksa terdakwa saudara Dimas Febri Saputra dengan nomor perkara 479/11-11-2024-PN Pekanbaru. Sebelum sidang dimulai, izinkan saya membacakan tata tertib persidangan. 1. Setiap orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada konstitusi pengadilan. 2. Mengenakan pakaian yang sopan. 3. Dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar sidang. 4. Jika ingin mengambil gambar atau record, harus meminta izin dahulu kepada majelis hakim. 5. Harus mematuhi tata tertib pengadilan yang sudah disebutkan di atas. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran persidangan pada pagi ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Majelis hakim dipersilahkan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sidang akan segera dimulai. Kepada panitia siap, Siap yang mulia. kepada penuntut umum siap. Siap yang mulia. Sidang pengadilan perkara pidana pada hari ini Rabu 6 November 2024 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pencurian sepeda motor dengan acara pemeriksaan terdakwa saudara Dimas Febri Saputra dengan nomor perkara 479/0.1.006-11-2024-PN Pekanbaru dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Kepada panitia dipersilahkan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya untuk memasuki ruangan persidangan. Kepada terdakwa dan penasihat hukumnya dipersilahkan memasuki ruang persidangan. Saya akan menanyakan identitas saudara terdakwa sebagaimana yang ada dalam BAP. Nama Dimas Febri Saputra, tempat tanggal lahir Pekanbaru 17 Agustus 2000, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Garuda Sakti kilometer 3, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja. Betul? Iya benar yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan ini? Iya yang mulia, saya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Saya siap mengikuti persidangan pada hari ini. Dalam kasus ini, apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Ya yang mulia, saya didampingi oleh penasihat hukum saya. Benarkah saudara penasihat hukum dari terdakwa? Benar yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara pernah membawa surat kuasa khusus dari terdakwa jika ada mohon ditunjukkan? Iya majelis hakim, saya membawa. Sudah sah yang mulia. Untuk saat ini, perkara saudara kami persidangkan Pengadilan Negeri Pekanbaru. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam proses persidangan, tolong Anda dengarkan dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwanya.
Bagaimana saudara? Ya, yang mulia, kami membawa bukti sebuah obeng yang digunakan pelaku untuk membobol stang motor, plat motor, dan rekaman CCTV. Izin untuk menayangkannya, yang mulia. Ya, dipersilakan. Baiklah, kepada saudara penasihat hukum terdakwa, apakah ada pengajuan pembelaan terdakwa kepada jaksa penuntut umum? Ya, yang mulia. Seperti yang diketahui bahwa saudara Dimas mengaku atas kejadian tersebut, di mana dia sangat menyesal atas apa yang dia lakukan. Tetapi kita tahu bahwa saudara Dimas melakukan hal tersebut karena tekanan kondisi perekonomian keluarga saudara Dimas. Oleh karena itu, saya mohon kepada Yang Mulia untuk mengurangi hukuman atau dakwaan terhadap saudara terdakwa. Karena dia juga warga negara Indonesia yang berhak atas pembelaan atau pengurangan hukum terhadap terdakwa. Terima kasih. Apakah tanggapan dari saudara jaksa penuntut umum mengenai pernyataan keberatan dari jaksa penasihat hukum? Dan mulia, saya keberatan dengan pernyataan penasihat hukum sebab terdakwa melakukannya dengan keadaan sehat dan sadar saat melakukan pencurian sepeda motor milik korban. Terima kasih. Saudari penuntut umum, apakah ada saksi? Ada, yang mulia, yakni korban itu sendiri, saudara Abi. Jika saksi siap, dipersilakan masuk. Baik, yang mulia. Kepada saksi korban dipersilakan memasuki ruang persidangan. Berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP yang berbunyi, sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Lagi suara saya. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain apa dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji, jadi kami mohon Anda memberikan keterangan yang sesuai dengan kebenarannya. Beta, bisa lah tapi kita mau jalan ke KDP. Kepada saudara Abil, apakah Anda dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani? Dan apakah Anda siap mengikuti pengadilan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Apakah saudara mengenal terdakwa? Tidak, Mulia. Pada saat kejadian, di manakah posisi saudara pada saat itu? Di dalam rumah, Yang Mulia. Bagaimana bisa saudara Abil tahu sepeda motor milik Anda dicuri? Tolong saudara terangkan kurang lebih. Baik, Yang Mulia. Pada saat itu saya pulang kerja. Sampai di rumah, saya memarkirkan sepeda motor saya di halaman rumah dan melakukan aktivitas saya. Lalu saya mendengar sepeda motor saya menyala. Dan saya melihat pelaku membawa sepeda motor saya. Saya sempat mengejar dan berteriak, namun pelaku membawa sepeda motor saya dengan kecepatan tinggi. Baik, saudara Abil, terima kasih atas kesaksiannya. Pada terdakwa saudara Dimas, tolong jelaskan bagaimana kronologi kejadiannya dan jelaskan apa yang menyebabkan saudara melakukan tindakan tersebut. Terima kasih, Yang Mulia. Kronologinya, pada pukul 14.12 waktu Indonesia Barat, saya datang ke arah perumahan di Jalan Nagasaki dan melihat ada sepeda motor terparkir di luar rumah serta memantau kondisi. Saat itu, keadaan sekitar rumah sudah mulai sepi. Saya mendekati sepeda motornya dan membuka kunci stang motor dengan obeng. Pada saat berhasil, saya mendorong sepeda motor lalu menghidupkannya. Dan saya kaget ketika pemilik rumah keluar dan berteriak lantas saya membawa sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Mohon izin menjelaskan, mencuri sepeda motor milik korban karena terpaksa, Yang Mulia, akan kondisi perekonomian keluarga saya yang susah. Baik, saya persilakan kepada saksi untuk meninggalkan ruangan persidangan.
kepada terdakwa. Terima kasih Yang Mulia. Dalam kasus ini saya menuntut terdakwa dengan tuntutan 3 tahun penjara dan denda Rp500.000 dengan pasal KUHP 362 tentang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Karena setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa sendiri itu membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan penculikan kepada korban, dan saya meminta kepada para hakim untuk mengadilinya seadil-adilnya. Terima kasih. Kepada penasihat hukum, apakah ada pembelaan terhadap terdakwa? Ada Yang Mulia. Saya sebagai penasihat hukum akan menyatakan pembelaan terdakwa karena telah mengaku bersalah dan mengaku menyesal telah melakukan hal tersebut. Saya berharap Yang Mulia untuk mengurangi hukuman terdakwa dalam pemikiran sebaik-baiknya, di mana terdakwa akan memperbaiki sikap dan akan menerima hukum atas apa yang diberikan oleh Yang Mulia. Oleh karena itu, saya meminta terima hukum yang sebaik-baiknya. Kepada jaksa penuntut hukum, apakah ada tanggapan mengenai pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum? Ada Yang Mulia. Saya keberatan dengan pernyataan penasihat hukum. Apabila terdakwa memang memiliki kondisi perekonomian yang susah, tidak sepenuhnya untuk mencuri milik orang lain, dan saudara Dimas masih muda untuk bekerja. Jadi, saya akan tetap menuntut terdakwa sesuai pasal yang sebelumnya disampaikan, bahwa terdakwa akan dituntut dengan tuntutan 3 tahun penjara dan denda Rp500.000. Terima kasih. Baik, cukup. Kami para hakim akan berdiskusi terlebih dahulu. Sehubung dengan adanya keterangan para saksi dan bukti yang kuat, kami memutuskan keputusan akhir bahwa saudara Dimas akan dihukum selama 3 tahun penjara dan denda sebesar Rp500.000 sesuai dengan pasal 362 KUHP tentang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sidang kasus hari ini, Rabu 9 November 2024 dengan nomor perkara 479/011/2024/PN Pekanbaru berakhir dengan hasil terdakwa saudara Dimas Febrisa Saputra dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp500.000. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sebelum saya tutup, saya sebagai panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam memandu persidangan hari ini. Saya pamit dulu diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penampilan video praktek sidang kami tentang hakim dengan judul penculikan sepeda motor. Berikut ada kesimpulan mengenai hakim. Hakim ketua adalah anggota majelis hakim yang ditunjuk untuk memimpin sidang dan merupakan bagian dari tugas kekuasaan kehakiman. Selain itu, hakim ketua juga memiliki beberapa tugas lain seperti memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama, mengatur pembagian tugas para hakim, mengawasi pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera pengganti, jurusita, dan pejabat struktural, menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama, memberikan pertunjukan dan bimbingan kepada para hakim dan seluruh karyawan. Wewenang dari hakim yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepada hakim, wajib diterima, diperiksa dengan seksama, dan diadili dengan adil-adilnya. Selanjutnya ada hakim anggota, adalah salah satu anggota majelis hakim yang bertugas bersama dengan hakim ketua untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di pengadilan. Tugas hakim anggota adalah: pertama, menetapkan hari sidang untuk perkara yang diserahkan oleh ketua pengadilan negeri. Yang kedua, memastikan pengadilan para pihak perkara melalui musyawarah majelis hakim. Berikutnya ada wewenang hakim anggota. Yang pertama, membantu pimpinan pengadilan negeri dalam melaksanakan tugas pokok pengadilan negeri.
Kedua, mengikuti musyawarah dengan ketua majelis hakim dalam menetapkan hari sidang terhadap perkara yang telah diserahkan ketua pengadilan negeri. Jumlah hakim dalam sidang harus ganjil untuk menghindari deadlock atau buntu, serta untuk menentukan pemenang dengan jika majelis hakim berbeda pendapat. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.